Bagi kataku Tuhan selalu
Bapa, kami sadar kalau kami ada sampai saat ini itu karena kasih karunia kami. Tidak satu pun di antara kami yang bisa membanggakan diri Bapa kami mengatakan kami mampu untuk menjalani hidup ini. Sebaliknya kami menyadari dengan sungguh Bapa pertolongan dan kasih setia dan cinta-Mu itu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami adalah di saat untuk kembali berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa, layakkan kami semua buat kami mampu menyenangkan hati melewati ibadah. Urapi kami, kuduskan kehidupan kami Tuhan. Biar suasana seperti di tempat ini Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan, jemaat-Mu diberkati. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang sudah kami nikmati sepanjang minggu. Kita menapasi dan kesehatan dan sabda. Terima kasih Bapa, kami memasrahkan sebelumnya ibadah dan tangan Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang bekerja dengan sempurna dalam ruangan ini, sehingga ibadah boleh berjalan sesuai dengan hikmah dan kehendak-Mu Bapa, dan demi untuk korban dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami menghabiskan ibadah di pagi hari ini di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Maha besar. Amin. Haleluya. Tuhan Maha Besar.
Bapa. Haleluya Yesus. Kau satu-satunya Tuhan kami. Kau satu-satunya Allah kami Tuhan. Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Kau sumber kekuatan kami Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang kami percaya. Haleluya Yesus. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan penyertai, Tuhan penyembuh, Tuhan pemuliku. Sejak Engkau Tuhan selalu setia. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Tuhan sandaran, dan kami hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemuliku. Kau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemuliku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
membesarkan nama-Mu melalui puji-pujian kami. Kami sudah menyembah Engkau sebab Engkau yang layak disembah. Engkau Allah yang besar dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Terimalah setiap persembahan umat-Mu pagi hari ini sebagai persembahan kami yang hidup di hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Karena itu Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami lagi saat ini. Itu sebabnya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang adalah pribadi dan suara Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Tuhan hadir dan urapi kami semua tanpa terkecuali, agar firman Allah yang akan kami dengar saat ini, kami percaya akan menguatkan iman kami, memberkati kami, menolong kami, bahkan membawa kami untuk melihat kemenangan kemenangan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur lagi kepada Tuhan Saudara, karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, saudara dan saya sampai saat ini masih menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur juga kalau saat ini ya orang tua kita boleh ada lagi bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 beliau masih sehat. Haleluya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Jadi beliau ini orang baru tapi stok lama juga ya. Haleluya. Setelah beberapa bulan meninggalkan kita, dan puji Tuhan beliau kembali dengan sehat ya. Ini jalan-jalan. Jadi memang pekerjaan beliau sekarang ini pulang pergi Sorong Makassar, Sorong Toraja. Haleluya. Memang harus begitu saudara. Di masa tua itu harusnya seperti itu ya, menikmati masa tua itu harus jalan-jalan. Tapi jangan lupa jalan-jalan harus tetap beribadah ya. Di mana ada harus cari Tuhan, sebab Alkitab bilang cari Tuhan maka kamu akan hidup. Kalau tidak cari Tuhan berarti mati. Ya, betul. Karena Alkitab bilang cari Tuhan supaya kamu hidup. Kalau mau cari mati jangan cari Tuhan. Haleluya. Sibuk saja dengan pekerjaan saudara. Itu artinya Anda sedang mencari hal yang tidak baik dalam hidup ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya akan berbicara tentang rasa tenang di situasi yang tidak tenang. Haleluya. Sekali lagi, rasa tenang pada situasi yang tidak tenang. Soalnya kenapa saudara? Kalau situasinya tenang, semua orang pasti rasa senang, pasti rasa tenang. Haleluya ya. Tetapi yang sulit itu ketika orang itu menghadapi situasi tidak tenang, situasi mencekam, situasi menakutkan, tapi dia bisa tenang. Haleluya. Kalau situasi tenang, situasi tidak mencekam, situasi tidak ada kesulitan, semua orang bisa tenang. Amin. Tetapi orang bisa tenang pada situasi yang tidak tenang, ini yang susah. Dan tidak semua orang mengalami hal itu. Haleluya. Dan firman Tuhan memberikan pengajaran kepada saudara dan saya tentang hal ini. Rasa tenang pada situasi yang tidak tenang. Mari kita lihat firman Tuhan. Merujuk pada Mazmur pasalnya yang ke-62. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan belajar di sana saudara. Ini pengalaman Daud saudara. Bahwa dia bisa merasa tenang pada situasi yang tidak tenang, pada situasi yang mencekam, pada situasi di mana dia menghadapi berbagai tekanan hidup saudara. Tetapi Daud bisa tenang. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan baca. Saya baca buat kita semua saudara. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku.
Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepada Allah setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ayat ini sudah sangat familiar, sudah sangat banyak orang tahu dan dengar. Dan bukan sedikit orang menyampaikannya, para hamba-hamba Tuhan. Tetapi saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, saya belajar lagi dan saya menemukan ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu firman Allah berkata, firman itu selalu baru dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ada kebenaran yang saya temukan dari pembacaan firman Tuhan kita. Karena itu saya berani memberikan judul rasa tenang di saat tidak tenang. Rasa tenang di saat situasi tidak tenang. Kalau situasi tenang, orang tenang itu biasa. Tadi saya katakan, amin. Tetapi yang tidak biasa, situasi tidak tenang, tapi orang itu bisa tenang. Haleluya. Itulah Daud, saudara. Pengalaman perjalanan hidup Daud, dia mengalami hal yang luar biasa. Di manakah kita temukan bahwa Daud sedang menghadapi situasi yang mencekam? Ayatnya yang keempat sampai dengan ayat 5. Di sana membuktikan bahwa Daud tengah menghadapi satu kesulitan yang membuat hidupnya, dirinya merasa sesuatu yang tidak enak, saudara, dijalani. Ayat 4, berapa lama kamu hendak menyerbu seseorang? Bayangkan ada orang yang tidak menyukai dia, hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia. Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulut mereka memberkati, tapi dalam hati mereka mengutuk. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, situasi yang sangat sulit, situasi yang mencekam, keadaan yang tidak membuat Daud mengalami ketenangan. Kenapa saudara? Dia menghadapi pergumulan persoalan yang luar biasa. Tetapi Daud bisa tenang dalam situasi seperti itu. Haleluya. Apa yang membuat Daud bisa tenang dalam situasi yang tidak tenang? Haleluya. Paling tidak saya temukan di sini ada 3 kebenaran penting yang harus kita pelajari, sekaligus kita praktekkan dan pelihara firman ini dalam hidup saudara dan saya, supaya kita bisa rasa tenang. Yang pertama, ayatnya yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Jadi saudara, dalam situasi yang tidak tenang, dengar baik, yang membuat orang bisa tenang pada situasi yang tidak tenang, Alkitab berkata dekat dengan Allah. Nah, dekat dengan Allah ini yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya. Kenapa saya katakan dekat dengan Allah itu pertanyaan? Kalau dekat sesama manusia bisa kita ukur. Saya dengan Pak Martin sekarang jaraknya berapa? Kira-kira 5 meter. Kalau saya makin dekat. Jadi kedekatan kita dengan seseorang itu hanya bisa diukur dengan jarak. Tapi kedekatan dengan Tuhan mau ukur di mana? Sementara Tuhan itu roh adanya. Itu menjadi pertanyaan. Saya tidak bisa bilang Pak Martin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan roh adanya. Tetapi Alkitab memberi jaminan dekat dengan Allah kita bisa tenang meskipun situasi tidak tenang. Pertanyaannya, dekat dengan Allah itu bagaimana? Haleluya. Itu persoalan yang harus kita pecahkan. Kalau saya dekat dengan Pak Martin, parameternya jarak. Betul? Kalau sesama manusia, kedekatan sesama manusia
itu parameternya jarak. Tapi kalau dengan Tuhan, sementara Daud ini mengungkapkan maksudnya apa? Dekat dengan Allah, aku tenang. Dalam situasi yang mencekam, dalam situasi yang tidak tenang, tetapi Daud bisa tenang. Kenapa? Karena Alkitab berkata, dia dekat dengan Allah. Pertanyaannya, dekat dengan Allah itu yang bagaimana? Karena Allah roh adanya. Allah itu ada di surga sana. Roh itu yang tidak bisa dilihat, saudara. Allah itu tidak bisa dilihat, tapi cuma bisa dirasakan. Haleluya. Karena itu saya cari tahu yang dimaksud oleh Daud dekat dengan Allah. Haleluya. Dekat dengan Allah yang dimaksud oleh Daud untuk mengukur orang dekat dengan Allah itu di mana? Kalau tadi saya katakan kalau sesama manusia dengan jarak. Tapi dekat dengan Tuhan diukur dari mana? Apa parameter orang dekat dengan Tuhan? Saya temukan kebenaran cuma ada 3. Yang pertama, orang dekat dengan Allah pada saat dia rajin berdoa. Yang kedua, orang dekat dengan Allah ukurannya pada saat dia rajin baca firman Tuhan. Yang ketiga, orang dekat dengan Allah bisa diukur dari mana? Pada saat dia rajin beribadah. Cuma 3 ini. Dan orang kalau 3 ini ada dalam hidupnya pasti tenang meskipun situasi tidak tenang. Amin. Haleluya. Jadi kalau melihat orang itu dekat dengan Tuhan cuma ada 3 di sini. Pertama, dia rajin berdoa. Karena dekat dengan Tuhan tidak bisa diukur dengan jarak, karena Allah roh adanya.